Sagung dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga berkahan selalu terlimpahkan kepada panjenengan semua para pemirsa Kang Toko TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan untuk beredukasi, sedikit memberi pencerahan, semoga menjadi sebuah kemanfaatan bagi diri saya pribadi dan panjenengan tentunya semuanya saja gitu. Jadi saat ini kita sedang menyoroti atau melihat kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Contohnya apa? Kenaikan bahan pokok, terus kebijakan pajak yang tinggi atau peraturan yang mempersulit kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya bisa berupa kebijakan kenaikan BBM, tarif dasar listrik atau iuran BPJS yang memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, kebijakan yang menciptakan ketidakpastian ekonomi seperti perubahan aturan impor atau kebijaksanaan yang merugikan sektor usaha kecil dan menengah UKM juga dapat dianggap memberatkan. Ya, seperti itulah keadaan tanah bumi Nusantara ini yang sekarang ini sedang carut-marut. Nah, penerapan pajak dan iuran baru kebijakan ini kan dapat mengurangi pendapatan bersih dari masyarakat dan menambah beban pengeluaran, perubahan aturan impor dan ekspor, kebijaksanaan. Ini kan tidak bisa disebut bijaksana ya, kebijakan ya intinya. Jadi kebijakan yang menyulitkan perizinan, memberikan beban pajak yang tinggi atau tidak memberikan insentif yang memadai, dapat menghambat pertumbuhan UKM dan mengurangi lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter yang tidak stabil, kebijakan yang menyebabkan inflasi tinggi atau nilai tukar rupiah yang fluktuatif dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi sosial dan politik. Saat ini selain itu kebijakan yang dianggap memberatkan oleh satu kelompok masyarakat mungkin dianggap menguntungkan oleh kelompok yang lain. Itu bahan bacaan yang saya baca mengenai kebijakan pemerintah yang sangat membebani, menyulitkan masyarakat saat ini. Seperti peraturan-peraturan kemarin, kayak tabungan, rekening yang dilihat sudah lama tidak aktif, terus dibekukan. Ya, contoh kecil seperti itu sebelum yang lain-lain. Tapi sekarang kayaknya udah dibatalkan lagi karena kemarin sempat viral ya, masyarakat sudah pada cerdas di dalam menyikapi atau menanggapi sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.
bukannya para penggawa pejabat ini yang dibantu oleh wakil para rakyat ini segera membentuk undang-undang perampasan aset para koruptor, malah membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan atau menyulitkan rakyat jelatanya. Ini fenomena yang sangat luar biasa pemerintahan saat ini. Seharusnya kalau untuk menuju kesejahteraan, kemakmuran, harusnya segera ditetapkan undang-undang perampasan aset para koruptor itu. Sekarang orang banyak korupsi, koruptor triliunan tidak sesuai sanksinya dan hukumannya. Inilah carut marut yang ada di negara kita. Maka dari itu wajar kalau kewibawaan pemerintah itu sekarang sudah jatuh. Rakyat sudah bisa menilai, sudah bisa mengerti. Dan dengan ini saya akan kembali berpegang teguh dengan ajaran para leluhur kita ketika sudah melihat tidak keseimbangannya di muka bumi ini. Para manusianya sudah banyak melakukan sebuah kara murka, maka yang namanya tanah, api, air, udara ini akan segera melakukan syiarnya, melakukan dakwahnya. Apalagi ini sudah dimulai dari keretakan-keretakan lempengan di dasar laut sana. Ini sudah simbol. Maka jangan salahkan bahwa alam ini nanti akan melakukan sebuah pergerakan yang hebat karena sudah jenuh melihat para penduduknya yang ada di muka bumi yang terlalu mengembar nafsu, keserakahan, dan keramurkaan. Memang sudah sudah waktunya seleksi alam, pembersihan alam ini dengan sabda-sabda para leluhur kita akan segera dilaksanakan. Tapi bagaimana untuk kita sebagai pendoa-pendoa alam ini yang berjalan di dunia spiritual ini, kalau memang kita ingin doanya ijabah atau segera dikabulkan, ya kita harus berusaha untuk selalu menjaga kemurnian di dalam laku spiritual kita, sehingga sabda-sabda yang kita sabdakan akan segera didengar dan diterima oleh Sang Yang Maha Kuasa. Jadi jangan salahkan kalau alam nanti akan digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pembersihan yang besar-besaran, maka tidak menutup kemungkinan kalau memang para penggawa pejabat ini nggak segera dibuka kesadarannya, maka akan banyak terjadi fenomena alam, gejolak alam. Ini sudah dimulai dari luar negeri ya. Jadi saat ini kita tinggal nunggu kapan bagian kita seperti itu. Dan ini pasti terjadi karena ini sudah mulai bergerak. Keretakan itu setiap hari akan berjalan. Nanti kalau istilahnya kutub utara dan kutub selatan itu sudah retak semuanya, sudah jebol, ya, maka hanya orang-orang yang terpilih, hanya jiwa-jiwa murni yang akan terselamatkan untuk melakukan perubahan tatanan jagat anyar, sehingga akan diganti para penduduk bumi dengan orang-orang baru, orang-orang yang dipersiapkan, yang langsung dipimpin oleh para leluhur. Makanya saya menghimbau kepada seluruh siswa Palenggan Garapan Nusantara, mari kita selalu memurnikan diri di dalam pegelaran sabda ini supaya cepat terkabul, terlaksana adat-adat leluhur. Nah, tentunya untuk mengembalikan kejayaan atau kemakmurannya di Nusantara ini, yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan pembersihan. Supaya apa? Supaya generasi-generasi
yang memiliki budi luhur ini segera dimunculkan, menggantikan para penggawa, para pejabat yang serakah, yang mempunyai angkara murka, sehingga selalu menyusahkan rakyat jelatanya. Ini sudah waktunya digulung, tinggal tunggu waktu. Seperti sabda yang pernah digelar di tahun 2022 di pagelaran sabda, dimulai dari penghabisan kehormatan, harta benda, lalu nyawa. Ini masih berjalan sampai sekarang. Jadi sabda yang dulu pernah saya gelar di tahun 2022 ini terus berjalan sampai sekarang. Ada namanya sabda keweleh dan sabda kelomong. Sabda keweleh itu akan menunjukkan kalau orang itu tidak amanah, orang itu kotor, akan kelihatan kekotorannya, akan terlihat ketidakamaнаhannya. Tapi kalau para penggawa pejabat ini mempunyai budi pekerti tinggi atau masih bersih di dalam menjalankan tugas yang amanahnya, maka ia akan tampak kebaikannya, akan bersinar, akan terang. Dan orang-orang yang pejabat yang sudah tidak mempunyai adab budi pekerti yang luhur, yang selalu ngawur, ini akan segera dihabisi, mulai dari kehormatannya, harta bendanya, lalu nyawanya. Makanya saya harap, saya mohon kepada para penggawa pejabat yang masih punya hati nurani, yang masih memegang ajaran budi pekerti luhur, untuk segera disahkan undang-undang perampasan aset orang-orang yang korupsi ini. Kalau ingin negaranya amat sejahtera, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau nyampe ini nggak segera disahkan, atau masih membuat kebijakan yang justru malah memberatkan rakyat jelata, maka alam ini akan segera bergerak atas daya kuasa Tuhan. Entah nanti akan terjadi apa, akan banyak fenomena. Karena apa? Itu adalah simbol murkanya alam, murkanya para leluhur yang ada di Nusantara ini. Memang saya sering ya beredukasi tentang ketuhanan, tentang rohani, tentang bagaimana caranya mengenal diri, bagaimana caranya untuk selalu menyambungkan dekat kepada Sang Yang Maha Kuasa. Tapi kalau saya sudah melihat kondisi negeri ini yang carut marut, saya sebagai rakyat jelata, saya juga tidak bisa bertinggal diam. Saya juga akan berusaha bagaimana caranya agar apa? Agar hal-hal ini tidak berlanjut lebih lama, sehingga justru akan mengorbankan para rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan ini. Maka dari itu, sabda ini akan terus berjalan, akan terus digelar. Saya dan para siswa Pelanggan Garba Nusantara akan selalu bertirakat untuk meminta keadilan alam. Lemah ini banyu angin yang dipimpin ratu-ratunya, tanah, api, air, udara akan segera melakukan pembersihan untuk seleksi alam, untuk menumpas keangkaramurkaan yang ada di dunia, khususnya di Nusantara. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau memang ini tidak ada perubahan, kebijakan-kebijakan para penggawa, para pejabat ini tidak segera berpihak kepada rakyat jelata, malah semakin memberatkan, apa boleh buat. Sabda ini akan segera kita wujudkan melalui tirakat, melalui laku-laku spiritual. Kita meminta keadilan kepada Sang Yang Maha Hidup, Sang Yang Maha Kuasa, untuk menunjukkan keadilannya bagi seluruh makhluk jagat raya,
khususnya di Nusantara. Karena ini sudah susah untuk diperbaiki, sudah terlalu carut-marut isinya di dalam negeri ini. Terlalu banyak para pejabat, para penggawa yang tidak amanah, yang selalu memperkaya dirinya, yang menuruti ambisinya, dan lupa kepada rakyat jelatanya. Seharusnya disejahterakan, dimakmurkan, malah semakin ditindas, semakin dipersulit. Ini sangat tidak manusiawi, betapa zolimnya para pemerintah penggawa tidak punya hati nurani. Saya harapkan Bapak Presiden selaku menjadi pimpinan negara seharusnya bisa segera menangani seperti janjimu yang ingin menghapus ketidakadilan atau korupsi di negeri ini, segera wujudkan. Dan para wakil-wakil rakyat ini, kalau masih punya hati nurani, punya ada budi pekerti yang tinggi, bagaimana caranya? Ayo cepat sahkan yang namanya undang-undang perampasan aset para koruptor ini, supaya menuju kesejahteraan di dalam negeri ini. Tapi kalau memang ini selalu diundur-undur dan tidak segera disahkan, maka nanti alam yang akan bertindak, yang akan menunjukkan keadilannya atas daya dan upaya doa kita, sehingga Tuhan akan mengabulkan, akan menggerakkan dengan kesibukannya dan kuasanya, akan memberi pelajaran bagi seluruh penduduk di Jakarta Raya, khususnya bagi orang-orang yang angkara murka. Saya kira sedikit yang saya bisa sampaikan. Tetap kita berusaha, tetap kita semangat untuk mencari pangko jiwa, untuk menata lahir dan batin kita, tapi kita juga harus berkontribusi untuk bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan atas sesuatu kezaliman yang ada di negeri ini. Terima kasih. Saking dumadi. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.